Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita belajar tentang materi matematika pada pembelajaran 7 halaman 61 hingga 63. Seperti biasa, sebelum menyimak video ini kalian harus sudah membacanya dulu, jadi nanti biar tidak bingung ya. Saya terangkan sedikit tentang mengenai pengukuran sudut. Jadi terlebih dahulu apa itu definisi dari sebuah sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis lurus. Jadi ini ibaratnya ini garis ya, karena di rumah saya tidak punya papan tulis. Ini ibaratnya dua buah sinar garis lurus. Ini garis apabila bertemu, ini garis pertama, ini garis kedua, seret lah, ini loh pertemuannya ini kelihatan ya sini ya. Pertemuannya ini akan membentuk sebuah sudut. Nah inilah 1, 2, 3 seret. Nah ini membuat sebuah sudut. Nah ini namanya sudut pertemuan apa itu tadi, daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis lurus. Jadi garisnya harus lurus ini ya. Nanti akan membuat sebuah sudut. Ini kalau dinamai bebas boleh sudut. Misalkan di sini ini sudut A, di pertemuannya sudut B, di sini sudut C. Lah, sudut itu pada pertemuannya ini disebut dengan titik sudut. Titik sudut itu pasti yang tengah ini. Tadi saya bilang ini sini A, sini B, sini C. Berarti titik sudutnya pada titik B. Misalkan titik A, sudut A, B, C, titik sudutnya berarti pada yang tengah ini B. Pasti sudut itu berada yang posisi yang tengah. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya disebut dengan pojokan. Nah, sudut itu pojokan. Besok kalau sudah masuk saya terangkan lebih jelas, ini cuma biar kalian tetap belajar di rumah ya. Kita lanjut dulu. Jenis-jenis sudut. Jenis sudut itu banyak. Yang pertama, satu, ada sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip. Yang ketiga, sudut tumpul. Yang keempat, sudut lurus atau biasa disebut dengan garis lurus. Yang kelima, sudut refleks. Nah, saya terangkan. Sebelum menjadi sudut, kalian kalau beli garis busur, alat untuk mengukur sudut itu namanya garis busur, itu yang setengah lingkaran itu garisan itu namanya garis busur. Sudut satu putaran atau satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Sebentar, kita ambil kertas. Nih. Nah, sudut utuh ini membentuk lingkaran ini adalah 360 derajat. Nih, 360 derajat. Ini kalau dipisah ini ya, 360 derajat. Kalau dibagi 4, seperti ini kan dibagi 4 lingkaran lah. Ini setiap kotak ini nanti besarnya berarti ya 360 dibagi 4 berapa? Berarti per kotaknya adalah 90 ya. Nah, sudut yang besarnya 90 derajat itu tadi disebut dengan sudut yang pertama tadi adalah sudut siku-siku. Lah seperti ini, siku-siku itu gila, siku lurus ini, atau dulu pernah saya terangkan yang bisa ditulisi dengan huruf L seperti ini namanya sudut siku-siku. Kenapa dijuluki siku-siku? Kayak iki lek basa Jawa sikut lah, ini membentuk siku-siku. Ini siku-siku. Berikutnya yaitu sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Lihat tadi kan bentuknya seperti ini ya. Bisa seperti ini huruf L ya. Ini sudut siku-siku. Kalau lancip ini kurang dari 90. Pokoknya nilainya yang kurang dari 90. Bisa 85, 80, 75, 70 sampai ke bawah 30 seret. Ini namanya lancip.
Bingung ini saya matematika kalau menerangkan nggak ada papan tulisnya. Ini adanya tembok, masa ini tembok saya oret-oret kan nggak mungkin toh. Besok saja kalau kita sudah kondisinya normal, saya ulangi lagi. Tadi sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Ada lagi yang ketiga tadi adalah sudut tumpul lah. Kalau sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 90 kurang dari 180. Nah, ini berarti kalau ini kan kalau begini tadi lancip. Kalau ini siku-siku lah. Tumpul ini lebih dari 90 berarti berapa? 95, 100, 105, 120, 130, 160. Pokoknya nggak sampai membentuk garis lurus ini. Garis lurus ini namanya adalah sudut lurus atau garis lurus besarnya setengah dari satu lingkaran penuh. Yaitu kalau garis lurus ini besarnya 180 derajat. Berarti kurang dari ini namanya adalah sudut tumpul yang ketiga. Berikutnya yang terakhir, ini tadi yang ketiga ya. Yang keempat sudut lurus ini ya, ini garis lurus. Yang bentuk garis lurus ini nanti besarnya adalah 180 derajat kalau seperti ini. Ini yang keempat ya, saya ulang. Jadi yang pertama sudut siku-siku, yang kedua sudut lancip, yang ketiga sudut tumpul, yang keempat ini adalah sudut lurus atau garis lurus. Besarnya cuma satu, yaitu 180 derajat. Yang terakhir itu adalah sudut refleks. Sudut refleks itu sudut yang melebihi 180 lah. Berarti berada di sebelah sini kirinya. Setelah 180 berarti 185 terus ini sudut refleks. Nah, seperti ini. Kalian bisa pelajari pada halaman 62 dibaca bisa ya. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi, sudut tadi adalah pertemuan kedua buah garis lurus ini. Ini membentuk sudut. Bahasa Jawanya adalah pojokan. Lihat pada samping kalian, di samping kanan kiri ada pojokan kamar, itu namanya sudut. Nah, sudut dibagi menjadi 5, saya ulangi, yaitu yang pertama sudut siku-siku, yang kedua sudut lancip, yang ketiga sudut tumpul, yang keempat sudut lurus atau garis lurus yang besarnya 180, yang terakhir adalah sudut refleks yang besarnya di atas 180 derajat lah. Satu lingkaran penuh akan membentuk sebuah lingkaran atau biasa disebut dengan sudut 360 derajat. Mungkin dari sini dulu pembelajaran matematika ini, tidak usah lama-lama. Yang penting kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Biar kalian tetap semangat, ini bisa dikerjakan latihan ya. Halaman 63. Halaman 63 berlatih 1, nomor 1 sampai nomor 5. Kalau sudah tidak usah difoto, tidak usah dikirim ke saya, diisi di bukunya situ saja, di LKS-nya. Besok ketika masuk kita bahas bersama-sama ya. Itu nomor 1 ada titik sudutnya terletak pada huruf apa, kaki sudutnya, nama sudutnya, dan jenis sudutnya. Itu bisa diisi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan besok saja kalau sudah masuk. Soalnya matematika ini kalau lain dengan pembelajaran yang lain, kalau saya terangkan di sini nanti malah bingung ya. Tetap semangat, tetap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari berikutnya.